الخلفي المغضب لحضرة الشيخ مقدم الرجل لحضرة الشيخ مسلمان المدني إلى حضرة واحد أحمد بن عيسى لحضرة الفضيل المقدم محمد بن علي وعلى إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن صندوق إلى حضرة الشيخ البكر الزلي لحضرة أبي عمر المحفوظ لحضرة أبي عبد الله الحدث لحضرة الشيخ محمد الشيخ البجري لحضرة الشيخ كشف الأنوار البجري لحضرة الشيخ العبد البجري لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البجري ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواج وذريتنا أن الله يعلي درجات إلى الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أنهم يرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلف ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه على النية أن الله يهدي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Sebuah daripada kitab An-Nawawi. Sifatut tabuti was sakinati, bentuk atau rupa daripada tabut itu peti yang dibuat Nabi Musa, was sakinah dan tempat yang bernama Sakinah. Qala Wahab bin Munabbih, berkata Imam Wahab bin Munabbih, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala awham ila Musa, mewahyukan kepada Nabi Musa, an yattakhidha, bahwa Nabi Musa menjadikan di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis masjidan, akan sebuah masjid di Taurati, untuk meletakkan kitab Taurat. Di Baitul Maqdis Nabi Musa ada memiliki sebuah masjid untuk meletakkan kitab Taurat, karena kitab Taurat zaman dahulunya dipakai oleh orang-orang Yahudi. Watabutan, dan Nabi Musa juga membuat tabut, sebuah peti. Bisakinati, peti itu untuk ketenangan jiwa seseorang. Wa qubatan lil qurbani, dan membuat kubah untuk melaksanakan kurban penyembelihan mendahulu. Faja'ala Musa ala kulli rajulin min bani Israila mithqalan min ad-dhahabi, maka menjadikan Nabi Musa alaihissalam atas setiap seseorang dari Bani Israel, mithqalan adalah beliau itu menyerahkan, memberikan satu misqal emas. Di zaman dahulu emas kadang berharga, ada kayu dijual karena dulu banyak, karena sekarang langka emas jadi berharga. Ya bani bihi, menyerahkan emas itu satu misqal kepada seseorang daripada Bani Israel, jadikan masjidan, untuk mendirikan, membangun masjid, wal kubah, dan kubah. Zaman dahulu masjid dan kubah terbuat dari emas. Wa kanu sittatu mi'ati alfin wa sab'i mi'ati wa khamsina rajulan. Pada waktu itu mereka berjumlah yang membangunnya 6.750 orang. Orang bahagianya karena zaman Bani Israel. Bani Israel sekarang ini saya sekarang ini yang kisahnya macam wakanu Fabana min dalika masjidan, maka membangunlah dari mereka yang jumlahnya banyak itu, membangun sebuah masjid di Baitul Maqdis itu. Tuluhu sab'una dirham, panjang daripada masjidnya itu adalah 70 dirham bahari. Wa 'arduhu kadzalik, dan lebarnya sama. Wa ja'ala fihi qubbatan fiha, dan menjadikanlah di dalamnya itu ada kubahnya, fiha, pada kubah itu
Qanadilu ada diberikan diulahkan lampunya minad zahabi, lampu yang bergantung minad zahabi dari emas, bergantung dengan rantainya sebagai talinya minad zahabi. Jadi masjid zaman dulu Baitul Maqdis itu lampu bergantung dari emas, rantainya dari apa? Mutiara, munzumatun bil lu'lu'i wal yaqut. Wa ja'ala laha arba'atu abwabin, dan menjadikan baginya itu Nabi Musa arba'ata abwabin, memiliki 4 pintu Baitul Maqdis tadi. Babun tadkhulu minhul malaikatu faqat. Kenapa dibuatkan 4 pintu masjid di Baitul Maqdis itu? Karena menurut Nabi Musa alaihissalam, pintu pertama khusus dimasuki oleh para malaikat. Pintu yang pertama di situ masuk khusus para malaikat, malaikat yang wajib dikenal dan malaikat-malaikat yang lain. Wa babun yadkhulu minhu Musa faqat, dan satu pintu lagi, pintu yang kedua khusus dimasuki oleh Nabi Musa alaihissalam, khusus pintunya. Wa babun yadkhulu minhu Harun wa auladuhu, dan pintu yang ketiga khusus masuk atas daripadanya Nabi Harun dan anak-anaknya. Nabi Harun saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun ini orangnya lemah lembut, Nabi Musa orangnya tegas dan sedikit marah apabila ada salah. Di misalnya ada ini tabiatnya, ada yang salah di mamanya dan sebagainya, menuruti tabiat Nabi Musa. Wa babu yadkhulu minhu Bani Israil, dan satu pintu yang keempat khusus masuk atasnya golongan Bani Israil, orang awam kayak kita, orang biasa. Wa ja'ala fiha sakhratan min ar-rakhamil abyadi, dan adalah Nabi Musa menjadikan di dalamnya itu ada sebuah batu yang besar dari marmer yang putih. Fiha thaqabun, yang berlubang, jadi batu marmer berlubang. Tanzilu fihi narun, kenapa jadi berlubang diulangan batu di dalamnya itu? Karena tempat api dari langit yang turun di lubang itu. Jadi bila ada turun api atau suatu musibah bala, turunnya di tempat batu yang berlubang yang dibikinkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Batu yang dituruni api yang tidak berasap. Tidak pakai batu, ada bahasa bagiannya. Wawadi'a la ta'kulu ma fiha minal qubani, adalah setelah itu Nabi Musa menjadikan daripadanya itu dan seperti yang ada di syimsar, dari kayu syimsar, kayu apa? Di Indonesia kayu syimsar, yang ada di Arab saja kayu syimsar. Tuluhu dira'ani, panjang daripada tabut itu adalah 2,5 dirah. Wa nisfu wa irduhu dira'aini, dan lebarnya 2 dirah. Wa irtifa'uhu dira'u wa nisfi, dan tingginya 1 dirah setengah. Itulah manusia sebuah peti. Wa wudhiya fi sakinatu allati unzilat ala adama minal jannati hina umbita. Di dalam tahun itu Nabi Musa meletakkan sakinah. Sakinah ini adalah bawaan yang diturunkan kepada Nabi Adam dari surga ketika dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Dibawa Nabi Adam, kemudian diserahkan oleh para nabi sampai kepada Nabi Musa, dan diwariskan benda itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa sakinah itu bendanya tidak disebutkan kita.
Punya tahu tuh bisa bang, ada khasiatnya. Tapi kan disebutkan tidak ada. Walam tazal anbiya yatawarathuna hatta wasalat ila Musa. Walam tazal fi bani Israil hatta salabaha minhum al-amaliqah. Para nabi dan benda ini selalu berada di tangan Bani Israel. Benda namanya sakinah sampai diambil oleh kaum Amaliqah. Kalau di Bani Israel ada namanya kaum Amaliqah namanya. Oleh kaum Amaliqah dipegangnya benda itu wastamarrat dan terus menerus tapi pada mereka yang mengendalikan memegangnya hatta salabaha Talut sampai diambil oleh Talut, Raja Talut pada waktu itu. Waraddah ila Bani Israil, kemudian dikembalikan kepada Bani Israil karena punya khasiat benda itu. Nah diturunkan bersama Nabi Adam dan dibawa Nabi Adam dari surga. Waktu itu sakinah dan para imam berbeda pendapat tentang yang namanya sakinah itu. Kalau bahasa kita sakinah ini hidup tenang, tapi di sini nama suatu benda. Pokoknya Ibnu Abbas berkata sahabat Abdullah bin Abbas, ia disebut min dhahabin. Yang namanya sakinah itu adalah sebuah ruh dari Allah Taala. Ruh yang dibawa, ruh yang dikirim Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Ruhnya itu apa? Kana tamsilu bihi qulubul anbiya alaihissalam. Adalah ruhnya itu bisa berbicara dengan manusia, tapi wujudnya tidak ada. Kemudian mengatakan lagi Imam Wahab bin Munabbih, ya ruhullah. Jadi ruhnya itu apabila Bani Israel berselisih pendapat waktu itu masalah hukum mendatangi tabut ini, yang tabut ini dalamnya ada sakinah itu yang memberikan solusinya. Ada bersuara, iya distul min dhahabin. Ada yang mengatakan, Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya itu adalah suatu distul, tempat dari emas. Yang sakinah tadi karena tersilu adalah tempat dari emas itu berisi air, yang adalah airnya itu sering membasuh padanya hati para nabi dan rasul. Dalam sakinah tadi ada bajunya situ digunakan untuk membasuh hati para nabi dan rasul. Lianna Bani Israil kanu idza ikhtalafu bi amrin ja'u ilaiha bi dakhil kubah. Apabila zaman Bani Israil itu mereka berselisih pendapat pada suatu perkara, mereka datang ke tempat sakinah tadi di dakhil kubah, di dalam kubah, dalam masjid Baitul Maqdis. Fayakhruju lahum kalamun minas sakinati yafsilu bainahum. Keluarlah ucapan suara dari sakinah yang memutuskan di antara mereka itu pada apa-apa yang mereka ambil bukti dari munculnya kebenaran dan yang tidak benar. Misalnya, apakah siang itu benar orangnya, wahai tabut, wahai sakinah? Nah, tidak ada jawabannya. Kita ada yang memberikan jawabannya, namanya sakinah. Wa qala Ibnu Ishaq as-sakinatu hiya irratun maitah. Wa qila kana yakhruju min at-tabut man yuqatilu aduwwahu wa yuzimuhum. Ada yang mengatakan juga inna sakinata kanat na'laini Musa. Adalah sakinah itu tempatnya dua sandal Nabi Musa. Kita anggap sakinah tadi yang ada di dalam tabut. Qit'atun min asahu wa imamatu Harun. Ada yang mengatakan juga bahwa sakinah itu adalah
tongkat Nabi Musa yang dibuat di dalam itu. Wa imamatu Haruna wa syai'an minal manni, dan ada yang mengatakan adalah sorbannya Nabi Harun alaihissalam yang dibuat dalam sakinah tadi. Alladzi kana yanzilu ala Bani Israil. Pendapat lain adalah bahwasanya yang namanya sakinah tadi adalah kayu dari laut yang pecah ketika dilemparkan catatan-catatan amal laut pecah, bila ada yang melemparkan ke situ kemudian dimasukkan dalam sakinah. Faqala rajulun salihun akhriju min hadhihi tabut. Jadi turun temurun siapa si tabut, siapa si sakinah tadi sampai dipelihara oleh Nabi Isa bin Maryam. Dan zaman Nabi Isa, sakinah itu dikeluarkan Nabi Isa dari Baitul Maqdis. Kenapa? Karena membuat tidak aman. Kenapa membuat tidak aman? Karena nantinya terjadi fitnah, sehingga nantinya ada yang menjadikan Tuhan dari sakinah tadi. Kenapa? Karena bisa memberikan solusi, memberikan apa? Memberikan jalan keluar. Jadi kata Allah Ta'ala ini, kita benar zaman Nabi Isa dikeluarkan sedikit sakinah tadi, tidak datang sedikit ke tempat yang paling jauh. Zaman Nabi Musa masih dipakai sakinah, apa sakinah tadi. Kalau sakinah tadi bahasa kitanya hidup terang. Sifatu silsilah allati hiya min qada'i Daud alaihissalam. Bentuk sifat rantai besinya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud mukjizat sidin adalah bisa melunakkan besi diambil tangan sidin langsung lunak. Yang besi sukan terjadi lunak juga. A'tahallahu lahu lima kasbar zura wal kibba min qaumihi. Allah Ta'ala memberikan rantai besi kepada Nabi Daud alaihissalam ketika perilaku kaumnya yang waktu itu membuat daripada kebohongan dan membuat daripada penipuan kepada yang lain. Jadi banyak penipuan, banyak juga perbuatan yang tidak benar. Wa sa'alallaha an yaj'ala lahu 'alamatan. Dan adalah beliau Nabi Daud itu meminta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan untuknya suatu tanda liya'rifa bihal haqqa minal batili, supaya mengetahui tanda yang mana yang benar, yang mana yang salah daripada rantai besi itu. Wa kana fi mihrabihi, dan adalah waktu itu diletakkan yang namanya rantai besi itu di tempat mihrab sidin, tempat ibadah sidin. Quwwatuha quwwatal hadid wa launuha launun nar. Adalah rantai besi daripada Nabi Daud itu kekuatannya seperti kekuatan melebihi pada baja, dan adalah dihiasi dengan mutiara, permata dan bintang. Karena nasu yatahakamuna ilaiha. Pada waktu itu ada orang-orang dari kaum sidin menegakkan suatu keadilan. Yatahakamuna ilaiha. Wa idza hadatsa fil wujudi hadatsa salsalan. Maka Nabi Daud pun apabila terjadi suatu peristiwa kepada kaumnya itu, maka rantai Nabi Daud tadi berbunyi dengan nyaringnya bergerak untuk berincing. Kenapa? Karena rantainya itu menghadirkan suatu kejadian yang tidak baik. Faman kana faya'lamu Dawudu bihudusihi wa la yamassuha du'ahatin illa bari'an min waqtihi. Selain daripada memutuskan suatu perkara, rantai besi Nabi Daud tadi, apabila ada seseorang yang sakit, yang garing,
lalu menyentuhnya akan rantai besi Nabi Daud, maka orang itu seketika sembuh pada waktunya. Ini obat juga. Wa idza aslama ahadun wa massaha bi yadihi wa massaha biha ala sadrihi dhahaba syirka min sadrihi. Apabila dia beriman kepada Allah Ta'ala, seseorang tadi, maka orang itu menyentuhnya dengan tangannya akan rantai besi itu dan mengusapkannya pada dadanya, maka perbuatan menyebutkan Allah Ta'ala akan lenyap dalam hatinya. Zaman dahulu tidak bisa kaumnya itu dibicari dengan lemah lembut. Kaum dahulu itu mereka dilawan dengan kekuatan aja. Kalau kita sekarang cuma kekuatan kan ada lagi. Dengan apa? Dengan ucapan aja lagi. Ini kekuatan tidak pakai lagi. Ini baharatan otak ini, baharatan akal. Jadi siapa akal bulus dia yang menang, ya lah. Ada lagi ini baharatan tadi otot. Zaman dahulu yang dipakai adalah kekuatan. Bilanya kekuatan, bila mulanya kuat, dia nak hebat. Ya Pak, setelah itu wa idza kana al-insanu lahu haqqun ala akhari wa ankarahu ataya ilaiha. Apabila seseorang lagi ada suatu hak, mempunyai hak yang ditanggung oleh orang lain, lalu orang lain itu mengingkarinya, artinya tak makan hak orang lain, maka mereka berdua disuruh datang ke menghadap rantai Nabi Daud itu. Lalu apa? Rantainya itu menjerat tangannya yang mengambil hak seseorang itu. Mukjizat. Jadi sekilas mukjizat ini di luar akal, seakan-akan kada percaya. Tapi yang namanya mukjizat itu Allah Ta'ala berikan kepada para nabi-nabinya, itulah sudah. Nah, khariqun lil adat, sesuatu yang menyalahi kepada adat. Kalau sekilas memikirkan aja, masa mendapati bisa melilit tangannya seseorang, dan paham, dan nanti dia bisa melilit tangan seseorang. Itu adalah mukjizat kepada nabi, para nabi. Apabila sudah kelilitnya oleh rantai itu, maka tidak kuasa lagi seorang akan melakukannya. Artinya ini orangnya tidak benar. Nabi Daud melihat, berarti engkau bulan wahai bulan bin bulan, tidak benar perbuatan engkau itu. Kemudian zaman dahulu dimunculkan Allah Ta'ala membuktikan kepada kaum atau umatnya supaya umatnya percaya. Maka kalau zaman dahulu mukjizat tidak dimunculkan, banyak umatnya kaumnya tidak percaya. Qala Al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, madhalimul ibadi la budda min idhariha wal tamkini minha. Kezaliman terhadap hamba itu tidak harus dinampakkan. Jadi orang yang berbuat zalim adalah nantinya perbuatan itu yang asalnya tidak kelihatan, perlahan-lahan nantinya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan perbuatan zalim kemudian kita sembunyikan, ya sementara orang tidak tahu. Tapi nantinya perlahan Allah Ta'ala memunculkannya. Dan kita lihat bil awqatil lati yustajabu biha du'a, pada waktu-waktu yang disebutkan juga pada mustajabah doa. Qala ba'duhum, sebagian imam berkata, inna fil yawmi wal lailati tis'ina waqtan,
sungguhnya pada satu hari dan satu malam, sehari semalaman itu tis'ina waktan, ada terdapat 90 waktu yustajabu biha doa, yang adalah mustajabah doa. Apa yang pertama? Indal adhan, ketika setelah selesai ada. Wa indal iqamati, ketika selesai iqamah. Wa ba'dal khuruji minal khala, dan setelah keluar dari WC. Nah, jadwalnya habis WC. Artinya jangan berdoa hadap WC, jangan habis keluar WC kalau langsung sempat berdoa lain, yang hati itu maksudnya. Jangan setelah kita pahamannya salah, setelah keluar WC ngangkat tangan mau berdoa hadap WC, salah. Nah, habis membuang anak berdoa hadap WC, jadi habis keluar WC berjalan setempat keluar, jangan hadap WC dan hati berdoa. Barang itu wa ba'dal wudu, dan setelah berwudu, habis wudu kemudian wudu, tangan menghadap kiblat. Wa ba'da dukhulil manzili, dan setelah masuk rumah bacaan sedikit bismillah, kemudian itu berdoa masuk rumah. Awil masjid, atau masuk tempat sembahyang atau masjid. Wal khuruj minhu, dan keluar dari masjid atau tempat sembahyang. Barang itu aja apa aja. Wa inda amin, dan ketika menyebut amin. Di amin sini maknanya istajib. Kita ucap amin istajib. Jangan kita ucap amin jadi imam walaupun di ini banyak ucap amin, ada bunyinya. Amin di mana istajib. Kenapa jadi amin? Disebutkan di situ dinamakan isim fi'il. Dinamakan isim karena dia bermakna. Disebut apa? Dinamakan isim karena di situ aminun, maknanya doa. Dinamakan fi'il karena maknanya istajib. Istajib bermakna fi'il amar, artinya kabulakan. Amin. Jadi disebut isim fi'il. Wa aqibal fatihati, dan setelah al-fatihah. Jadi sebelum amin. Wa inda sami'allahu liman hamidah, dan ketika ucapan sami'allahu liman hamidah, doanya Allah Rabbana walakal hamd. Di situ terbaik. Wa inda rafi minal ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Wa bis sujudi, dan dalam sujud. Sujud yang mana di sini? Sujud yang terakhir. Jangan salah, karena sujud tasawuf awal, sujud di rakaat pertama lain. Sujud di sini alif lamnya lil ma'rifah. Bis sujud, di sujud terakhir. Barang ini sudah sujud terakhir, paling tidak Rabbana rabbil wali rabbana rabbina sabira 3 kali di situ. Itu terakhir juga menanam baca. Tadi pilih waliya warhamna kama rabbayana sabira 3 kali. Sujud terakhir baca itu atau doa yang lain. Wa bit tasyahudi, dan ketika tasyahud yang mana? Tasyahud akhir baca ketika baca tasawuf akhir atau akhir. Wa bil masjidil haram, di masjidil haram bila tulang haji atau tulang umroh. Wa masjidil madinah, dan di masjid Madinah. Wal aqsa, dan di aqsa sana. Tulang umroh Mekah Madinah plus misalnya Palestina. Sekarang ada Palestina mana? Tentara Israel berikan
anak murah ke situ. Palestina memang. Wa qabala zuhri, sebelum zuhur, artinya sunat zuhur dan berdoa. Wa inda zawal, dan ketika inda zawal masuk waktu zuhur. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Diisi dan sunat maghrib isya, kemudian diisi situ amalan, bisa lagi diisi amalan-amalan yang lain, karena waktu maghrib isya waktu yang paling mahal, waktu yang paling dicari, waktu yang memiliki kekayaan antara maghrib dan isya di situ. Kenapa? Karena banyak situ kaidah-kaidah yang didapat. Makanya bisa diterangkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasul, antara maghrib dan isya. Ihya'u isya ini, menghidupkan dua isya, ya, antara maghrib isya. Sudah isya ada lagi, habis isya baca tasbih, wirid, amal lain baca, bisa saja ada lagi, palingan muridnya lagi, ada murid. Jadi antara maghrib isya waktu yang paling bahar dan yang paling kaya, dan waktu tengah malam. Wa inna khatmil Quran, dan ketika mengkhatamkan Al-Quran, sudah khatam Al-Quran, baca doanya. Wa bit tawafi, dan ketika tawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Misalnya mengelilingi Baitullah ragu-ragu 7 kali ke 6 kali ke hayal tawaf, betul hitungannya. Kalau ragu-ragu ambil yang kurang, ambil yang 6. Misalnya aku ini tawaf 7 kali kah, 8 kali kah, ambil 6 kurang. Atau misalnya lebih 8 kali, ambil yang pas saja. Oh, aku tadi tawaf 7 kali, karena tawaf 7 kali ya, tidak 8 kali. Tapi misalnya ragu-ragu, aku ini tawaf 7 kali kah, 6 kali kah, ambil yang 6. Bila ragu-ragu, aku ini tawaf 8 kali kah, 7 kali kah, ambil yang 7, berarti pas sudah. Atau 8 kali tidak. Kenapa bahasa ulang tahun bahasa? Dimulai dari apa? Dari Hajar Aswad mulainya. Kenapa tahu bahasa ulang? Wa waktu julusil imam 'alal minbari, dan pada waktu julusnya imam atau khatib 'alal minbar, di minbar. Artinya selesai khutbah pertama. Wa lailatul qadari, dan malam lailatul qadar. Nah, di sini malam-malam ganjil. Karena malam-malam ganjil ini ihyaul lailnya ada semangat, tambah semangat. Habis itu menahani mata, ada guring lagi, tambah sahur, silakan. Kita Lailatul Qadar nanti punya guring pulang. Asal yakin sahur bangun karena masalah. Punya sahur bangun, punya waktu sholat ada bangun lagi, yang gurih. Tentu kadang walailatul jumu'ati, dan malam Jumat, wa yaumaihima, dan harinya. Wa waktu sahri, dan waktu bersahur. Wa thuluthul lail bil akhir, dan sepertiga malam akhir, ya, anak subuh ketika menjelang tarhib di situ. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Jadi waktu pengampulan banyak aja, tapi kita sendiri oleh berdoa. Jadi seperti waktu ini aja, disebutkan sih tadi di mana aja, tapi penyebabnya kita malas berdoa. Kita hanya anak masaknya aja, berdoanya ada.
Nah, jadinya aja berdoanya ada. Qala ba'duhum, dan sebagian imam-imam mengatakan wa asbabu adami ijabati doa, ada sebab-sebab doa tidak terkabul asyratu asya, 10 perkara. Apa yang pertama? Adamu adai hukukillah, adalah menyebutkan tidak menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Yang ada terkabul, hak Allah Ta'ala dilanggar, hak kewajiban kepada Allah Ta'ala dilawan. Ya kan? Penyebab faktor doa tidak terkabul dalam kitab An-Nawajib disebutkan di sini. Wa tarku sunnati Rasulillah, dan meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Kita mengetahui sunnahnya Rasulullah semampu kita. Kita mengetahui satu, gawi yang satu. Kalau mau mengetahui semua, gawi 3 barang. Jangan sampai kita tergawi lagi. Karena kalau tergawi 3, 1 barang yang digawi. Apa misalnya? Sunnah aja gawi. Biasanya puasa surat tidak tergawi karena hal-hal yang lain. Wa adamul amali bil Quran, dan tidak mengamalkan isi-isi Al-Quran. Faktornya, mungkin faktornya dia tadi tidak menunaikan hak Allah Ta'ala, yang lain ditunaikan aja, dia juga salah satu faktornya. Wa adami syukuri ni'ami, yang berikutnya tadi kan 1, 2, 3, 4. Mengapa tidak mensyukuri, tidak bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan nikmat, sudah digunakan mulut dari nikmat itu untuk berdoa. Yang sudah nyaman benar itu berdoa ada lagi. Wa muwafaqatu iblis bi amrihi wa nahyihi, yang keenam mengikuti perbuatan iblis dalam masalah perintah dan larangannya. Perbuatan iblis diobatinya, suruhan iblis diobatinya, larangan iblis yang diperlukan Allah Ta'ala dilarang oleh iblis diobatinya. Wa adamul amali bima yujibul jannata, yang ketujuh tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban yang membawa yujibul jannah, yang membawa kepada jalan menuju surga. Wal amalu bima yujibun nar, yang kedelapan adalah tidak meninggalkan larangan-larangan yang menyebabkan jalan menuju neraka. Wa adamul isti'dad lil mauti, yang kesembilan tidak mempersiapkan bekal menyambut kematian. Atas dibawa kematian bagi kita kada disiapkan. Wal istighalu bi uyubin nas, yang kesembilan sibuk menceritakan, menggunjing daripada kejelekan-kejelekan manusia. Kita tidak khawatir terkabul, mungkin kita sering menggunjing atau menceritakan daripada kejelekan-kejelekan manusia. Terakhir, wa'adamul iqtibari bil mauti, tidak mengambil pelajaran dengan adanya kematian. Kalau tidak mengambil pelajaran, artinya sesuatu yang hidup pasti meninggal atau mati. Karena kita makhluk Allah Ta'ala, waktunya kita diambil Allah Ta'ala, kita sudah siap. Bila tidak ada siap, karena awai siap pada siap harus siap. Karena kita makhluknya. Nah, kalau ada siap hanya mati, dan yang mau pada siap mati. Lama habata Adamu alaihi salam babaka fil bari wal bahri, ketika manakala Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi,
ketika beliau keluar dari surga. Baka fil barri, beliau menangis mengeluarkan banyak mata. Fil barri, menetes di daratan. Wal bahri, menetes di lautan. Pada mahu fil barri, maka air mata beliau yang tumpah ke daratan itu seorang kaum fulan, menjadi apa? Tangisan air mata dari Nabi Adam itu gugur ke daratan menjadi sebuah pohon yang namanya pohon cengkeh. Tahu cengkeh? Nanti ulang rokok, cengkeh lah. Ya, kalau cengkeh itu rokok, mahal rokok lah cengkeh lah. Rokok rokok apa? Rokok batang, rokok ngarba ampas. Nah, jadi air mata sidik jatuh ke daratan menjadi cengkeh. Jadi kalau sidik ada menangis, kadang-kadang itu cengkeh itu ada. Kalau jadi cengkeh itu. Jika kalau sidik ada menangis, kita disiapkan menangis juga. Tapi sidik ada mempunyai mata, lalu kita ada juga kita menangis. Ya dari hikmahnya. Ya. Wabil bahri, dan air mata beliau tetes ke lautan. Sorahitanan, menjadi sebuah ikan yang bernama ikan paus. Air mata sidik jatuh ke laut jadi seekor ikan. Di asal mula ikan di laut dari air mata Nabi Adam alaihissalam. Li'annahu ubita min babit taubati. Karena apa? Karena bahwasanya sebab beliau diturunkan termasuk daripada bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga beliau bertaubat, lalu apa? Menetes air mata beliau. Jikalau ada sedikit menetes air mata ke laut, ada ikan paus tidak ada. Sunyi pulang lautan. Ikan hiu ada. Jika jadi hikmahnya di laut itu ikan paus ini ikan hiunya. Bila ada korban-korban dan gugur, jadi santapan ikan hiu atau paus. Dan jadi rezekinya masing-masing. Wa bakal Hawa fil barri wal bahri, dan Siti Hawa ketika beliau diturunkan dari surga dan meneteskan banyak mata fil barri, titik di lautan, di daratan, wal bahri, dan titik di lautan. Pada maha fil barri, maka ketika beliau meneteskan air mata oleh Siti Hawa itu fil barri, di daratan, sara minhu al hinahu, maka menjadilah tanaman yang bernama apa hina? Pakai di kuku tadi. Pacar. Pohon pacar. Jadi hina. Pohon pacar yang di kuku atau pacar yang di rambut. Jadi hikmahnya, ya kalau Siti Hawa kadang meneteskan air mata di daratan, kadang hina ada. Atau pohon pacar yang alami, kalau orang daun-daunnya itu dikirim, ada lagi pohon yang lama musnah sudah. Dulu ada tanaman pohon pacar diberi pakai apa? Pakai panai, pohon pacar yang manual, dibakar lawan plastik, dan 3 hari, abangnya lah, 3 hari pohon pacarnya. Ini pohon pacarnya ada lagi. Musnah sudah dimakan masa atau zaman. Wa bil bahri sara minhu lu'lu'u, ketika Siti Hawa beliau meneteskan kayu mata turun ke lautan. Sara minhu lu'lu'u, menjadilah air mata beliau itu menjadi mutiara. Dari mutiara terbitlah 2 emas jenisnya. Misalnya Siti Hawa kadang meneteskan air mata ke laut, ada mutiara, kayak berlian, kayak intan, lain-lain. Li'annaha habatat min babir rahmati, karena adalah beliau itu diturunkan ke bumi termasuk daripada bagian rahmat kepada alam, bahwa kasih sayang di awal ini.
Wa bakat al-hayyatu bil barri wal bahri. Nah, karena setelah dimulainya turun ke bumi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga apa? Diciptakan Allah Ta'ala akan seekor binatang. Siapa? Ular yang menggoda mereka waktu di surga. Ular yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa waktu di surga. Bahkan ularnya itu menangis juga. Fil barri wal bahri, meneteskan ular itu air matanya di daratan dan di lautan. Pada ma'a fil barri, meneteskan ke daratan ular itu air matanya. Sora aqraban, menjadilah seekor kalian ki. Bermula asal hewan-hewan ganas nang kelata bahayakan. Nah, ular nang mengganggu Nabi Adam ketika di surga. Ibu juga merayu karena bujukan iblis. Wa fil bahri, dan adalah ketika ular itu menangis-nangiskan banyak mata di lautan. Saratan, menjadilah lautan itu ada binatang yang bernama saratan, kepiting. Ada kepiting nang dimakan, ada kepiting nang dua alam. Kepiting nang dimakan lain bentuknya. Kepiting nang dua alam hilang-hilang sedikit, bisa penyakit. Kepiting saratan li'annaha habatat min babis sukhti. Kenapa ular dikeluarkan juga dari surga? Karena bahwasanya turunlah ular itu dari pintunya apa? Pintu kemarahan Allah Ta'ala, kemurkaan. Di setiap nang murka bawisa ya. Ular bawisa yang murka tadi. Asalnya ular itu ada bawisa di surga saja. Lalu ada diturunkan Allah Ta'ala menjadi murka, lalu bawisa. Kalau bisa Pak ular tanah hilang. Ular tanah di hidupnya aja, tapi kada bisa keberadaan aja. Nah ini kepiting dua alam tadi, kalau jangkingnya lah. Wa baqattahus fil barri wal bahri, kemudian burung merak di surga juga menangis sehingga apa? Meneteskan di lautan dan di daratan. Pada mau teteslah air mata burung merak di laut di daratan. Sora bakkan, maka menjadilah binatang di daratan itu yang bernama bakkan. Apa itu bakkan? Itu adalah kang biji atau utuh. Jadi asal kuasa binatang. Bakkan ada utuh atau kang biji, berasal dari apa tadi? Air mata burung merak. Dan dimudahkan Allah Ta'ala. Rezeki Allah Ta'ala mati musuh khotimah, video dengan musuh khotimah, mudah-mudahan kita dikabulkan Allah Ta'ala dan surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Dan kita tidak menantikan Allah SWT beribadah dan zirahi membahdan pada Rasulullah SAW dan Nabi Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa alina ta'ala faqihna bid-din wa alina ta'wil wa faqihna bid-din wa alina ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma wasi'ahu ilmu Allah.